Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas mata pelajaran muatan lokal atau MULOK tentang suku Dayak Kalimantan Barat. Nah, jadi Indonesia merupakan negara yang sangat kaya akan budaya, suku bangsa, bahasa, dan adat istiadat. Setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara yang beragam. Karena itulah, sebagai generasi muda, kita perlu mengenal budaya daerah agar tidak hilang di telan zaman. Nah, jadi pada tugas kali ini saya mendapat pembahasan tentang Kalimantan Barat, khususnya mengenai suku Dayak. Suku Dayak merupakan salah satu suku asli Indonesia yang memiliki budaya sangat unik, menarik, dan penuh nilai kehidupan. Mereka dikenal hidup dekat dengan alam, menjunjung tinggi adat istiadat, serta memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Karena itu, melalui tugas ini, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat suku Dayak, kehidupan masyarakatnya, rumah adat, pakaian tradisional, kesenian, upacara adat, hingga bagaimana budaya Dayak tetap bertahan sampai sekarang. Semoga penjelasan saya nanti bisa menambah wawasan kita semua dan membuat kita semakin bangga terhadap budaya Indonesia. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan tentang suku Dayak Kalimantan Barat. Nah, jadi Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Provinsi ini memiliki wilayah yang luas, hutan yang tropis yang masih cukup besar, sungai panjang, dan sumber daya alam yang melimpah. Selain kaya akan alam, Kalimantan Barat juga kaya akan budaya dan adat istiadat. Salah satu budaya yang terkenal di daerah ini adalah budaya suku Dayak. Suku Dayak dikenal sebagai masyarakat asli yang lama tinggal di wilayah Kalimantan. Mereka hidup secara turun-temurun dan mewariskan budaya dari nenek moyang kepada generasi berikutnya. Karena itulah sampai sekarang budaya Dayak masih tetap dikenal dan dihormati. Nah, jadi sebenarnya suku Dayak bukan hanya satu kelompok saja, melainkan terdiri dari banyak sub-suku di Kalimantan Barat. Terdapat beberapa sub-suku Dayak seperti Dayak Hayatan, Dayak Iban, Dayak Bidayuh, Dayak Desa, Dayak Kandayan, dan masih banyak lagi. Setiap sub-suku memiliki bahasa, adat, serta tradisi yang berbeda. Namun, semuanya tetap memiliki semangat persaudaraan yang kuat. Kenapa masyarakat Dayak sangat dikenal dekat dengan alam? Karena sejak dahulu kehidupan mereka banyak bergantung pada alam sekitar. Hutan menjadi tempat mencari makanan, bahan bangunan, obat-obatan tradisional, dan sumber kehidupan lainnya. Oleh sebab itu, masyarakat Dayak sangat menghargai alam dan berusaha menjaganya.
Mereka percaya bahwa alam harus diperlakukan dengan baik. Jika alam dirusak, maka kehidupan manusia juga akan terganggu. Nilai seperti ini sangat penting untuk kita contoh di masa sekarang, karena masih banyak kerusakan lingkungan yang terjadi akibat ulah manusia. Nah, salah satu ciri khas masyarakat Dayak adalah rumah adat yang disebut rumah betang. Rumah betang adalah rumah panjang yang biasanya dihuni banyak keluarga. Dalam satu bangunan, rumah ini dibuat dari kayu yang kuat dan dibangun tinggi dari permukaan tanah. Kenapa rumah itu dibuat tinggi? Karena untuk menghindari banjir, binatang liar, dan menjaga keamanan. Selain itu, bentuk rumah panjang juga memudahkan banyak keluarga tinggal bersama. Rumah betang memiliki makna yang sangat penting. Rumah ini melambangkan persatuan, kebersamaan, dan gotong royong. Walaupun banyak keluarga tinggal dalam satu tempat, mereka tetap hidup rukun dan saling membantu. Jadi rumah betang bukan hanya tempat tinggal, tapi juga simbol kehidupan masyarakat Dayak. Selain rumah adat, masyarakat Dayak juga memiliki pakaian tradisional yang sangat menarik. Pakaian adat Dayak biasanya dihiasi manik-manik berwarna-warni, motif khas, serta aksesoris dari alam seperti bulu burung, kain tenun, dan hiasan lainnya. Pakaian adat ini biasanya digunakan saat acara adat, pertunjukan seni, penyambutan tamu, atau kerayaan budaya. Karena desainnya indah dan penuh makna, pakaian adat Dayak menjadi salah satu keberagaman budaya Indonesia. Nah, jadi masyarakat Dayak juga terkenal dengan seni tari tradisional, tarian menggambarkan semangat, keberanian, rasa syukur, dan hubungan manusia dengan alam. Gerakannya yang indah, lincah, dan penuh energi. Tarian tersebut sering diiringi musik tradisional. Salah satu alat musik yang terkenal adalah sape. Sape merupakan alat musik petik khas Kalimantan yang bentuknya mirip gitar. Namun suara sape terdengar lembut, tenang, dan sangat khas. Saat mendengar musik sape, kita bisa merasakan suasana budaya Kalimantan yang damai dan indah. Sampai sekarang, alat musik ini masih sering dimainkan dalam acara budaya maupun pertunjukan seni. Selain seni tari dan musik, masyarakat Dayak juga terkenal dengan kerajinan. Kerajinannya yang paling terkenal adalah kerajinan tangan. Contohnya seperti anyaman rotan, ukiran kayu, tas tradisional, tikar, dan hiasan rumah. Kerajinan tersebut dibuat dengan teliti dengan memiliki motif khas Dayak. Kenapa motif khas Dayak terlihat unik? Karena biasanya terinspirasi dari alam, hewan, tumbuhan, dan simbol kehidupan. Setiap motif sering memiliki arti tertentu, misalnya keberanian, perlindungan kekuatan,
atau harapan baik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Dayak juga sangat menjunjung tinggi adat istiadat mereka, menghormati orang tua, menjaga sopan santun, dan mematuhi aturan adat yang berlaku. Jika ada masalah, biasanya diselesaikan dengan musyawarah bersama. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Dayak sangat menghargai kedamaian dan kebersamaan. Nilai seperti ini sangat baik diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu upacara adat yang terkenal adalah Gawai Dayak. Gawai Dayak merupakan pesta adat sebagai bentuk rasa syukur atas hasil panen dan berkah kehidupan yang diberikan Tuhan. Dalam acara Gawai Dayak, masyarakat berkumpul bersama, memakai pakaian adat, menampilkan tarian tradisional, memainkan musik daerah, dan mengadakan berbagai kegiatan. Acara ini biasanya berlangsung meriah dan penuh kegembiraan. Kenapa Gawai Dayak sangat penting? Karena selain sebagai rasa syukur, acara ini juga menjadi momen mempererat persaudaraan antara warga. Selain itu, Dayak juga menjadi sarana memperkenalkan budaya Dayak kepada masyarakat luas. Nah, sering perkembangan zaman kehidupan masyarakat Dayak juga ikut berubah. Sekarang banyak generasi muda Dayak yang bersekolah tinggi, bekerja di kota, menjadi pegawai, guru, pengusaha, bahkan penjabat. Walaupun begitu, mereka tetap berusaha menjaga budaya leluhur agar tidak hilang. Mereka masih mengikuti acara adat, mempelajari bahasa daerah, serta mengenalkan budaya Dayak melalui media sosial dan kegiatan seni. Karena itu, generasi muda memiliki peran yang sangat penting. Jika anak muda peduli budaya daerah, maka budaya tersebut akan tetap hidup. Tetapi jika dilupakan, budaya bisa hilang perlahan-lahan. Kita sebagai generasi muda Indonesia juga harus ikut menjaga budaya bangsa. Walaupun bukan berasal dari suku Dayak, kita tetap bisa menghargai budaya Dayak dengan cara mempelajarinya, menghormatinya, dan tidak meremehkannya. Nah, jadi dari pembahasan ini kita dapat mengetahui bahwa suku Dayak Kalimantan Barat memiliki budaya yang sangat kaya. Mereka mengajarkan tentang pentingnya menjaga alam, hidup rukun, bekerja sama, menghormati adat, dan menjaga persaudaraan. Nilai-nilai tersebut sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jika diterapkan, maka kehidupan masyarakat akan menjadi lebih damai dan harmonis. Kesimpulannya, suku Dayak bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi juga bagian penting dari Indonesia kini dan masa depan. Budaya mereka adalah warisan bangsa yang harus dijaga bersama. Sekian penjelasan mengenai suku Dayak Kalimantan Barat. Sekian penjelasannya mengenai suku Dayak Kalimantan Barat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya, dan mohon maaf jika
perkataan saya menyinggung atau tidak berkenan di kalian, terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Ibu guru. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.